Wah, tadi jualan sate gitu. Sambil kipas-kipas mikir, lama itu masih halal ya, ngapain malu? Jenengan jualan kayak gini nggak malu ya? Apa gaji di PSCS kurang besar ya? Tapi kalau saya itu mencuri baru saya malu. 5 bulan 28 per harinya 1.000. Kalau di PSCS itu kompetisi selesai gitu. Antara sepak bola atau jualan sate? Kalau saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini aku masih belum bisa ngomong gitu ya. Ini adalah edisi ketiga, tapi langsung dapet jackpot. Jackpotnya apa? Kalau kemarin di edisi kedua ada seorang dokter yang tidak malu jualan bubur, sekarang ada seorang atlet yang nggak malu jualan sate. Klop kan? Klop banget. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi ini edisi biar teman-teman yang usahanya masih kecil bisa sharing dan bisa termotivasi agar usahanya lebih berkembang, terus kemudian tidak malu untuk mengekspos ya, gitu ya. Oke, langsung saja. Pasti teman-teman sudah tahu nih kan, fokusnya bukan sama aku, fokusnya bukan sama aku sekarang, fokusnya ke samping aku kan gitu. Tapi nggak apa-apa, memang ya kalau sama aku udah biasa, tapi kalau sama ini luar biasa. Biasanya beliau ini bintangnya di lapangan, bintangnya di lapangan, tapi sekarang bintangnya di belakang apa ya? Persatean, di belakang persatean. Malu nggak mas? Enggak. Selama itu masih halal ya, ngapain malu? Karena kalau kita malu ya mau makan apa? Sekarang kita kenalan dulu bagi yang belum kenal, siapa sih beliau gitu ya. Beliau adalah seorang atlet Cilacap, atlet sepak bola Cilacap yang menurut aku di mataku itu, saya jujur baru beberapa menit kenal beliau dan oh ternyata karakternya seperti ini. Semua orang bisa untuk melampaui loncatan seperti ini. Karena bisnis itu butuh action yang langsung gitu ya. Nggak usah terlalu banyak pikir. Nah, riset di awal perlu, tapi harus langsung kalau sudah tahu polanya langsung ya, tinggal actionnya. Tinggal action. Bersama saya namanya Mas Saiful ya. Saiful Bahri. Saiful Bahri ya. Kenal ya. Terkenalnya di lapangan SB berapa? SB12. SB12. Ya, punggungnya ya, 12. Saiful Bahri nomor punggung 12. Oke. Asik ya, bukan ST12 tapi SB12. Oke. Ini menjual loh ya. Sate BSB12. Apa Saiful Bahri 12. Oke. Kenalan dulu Mas Saiful Bahri. Umur sekarang berapa? Sekarang saya umur sudah menginjak kepala 3. Kepala 3. 31. 31. Oke. Berarti lebih tua aku dikit. Lebih tua aku sedikit. Tapi enggak apa-apa sih. Aku kelihatan masih muda lah gitu kan. Berarti masih 30-an sedikit ya, 30-an sedikit. Anak saya sudah 2. Baru 2 ya. Baru 2 ya. Istri baru 1. Istri cukup 1 saja. Iya, dia enggak berani bilang baru 1 karena istrinya di belakang. Gini ya. Oke, gini Mas. Orang Cilacap itu kan taunya seorang Mas Saiful Bahri gitu ya, seorang atlet. Kalau namanya seorang atlet itu sama seperti artis di panggung. Iya, betul. Artis di panggung. Saya juga jujur, saya kaget loh setelah dengar dari kemarin ini saya ada teman atlet jualan sate. Wah, atlet jualan sate gitu ya. Sampai segitunya. Nah, gini. Ini sebuah loncatan yang besar. Kenapa sih dengan Mas Bahri, Saiful ya? Iya. Boleh dikatakan bukan berpindah haluan ya, bukan berpindah haluan karena bagi saya suatu kesenangan ya, suatu hobi, terus jika dijalankan dengan enjoy, fun itu ya apapun rintangannya tetap gitu. Entah keadaannya seperti apa gitu, seperti ini ya tetap jiwa dia itu pasti masih meskipun pasti. sambil kipas-kipas mikir timnya seperti apa pasti gitu. Pasti gitu. Sambil ngipas mikir nanti kalau ketemu lawan seperti ini harus gimana ya pasti itu masih. Tapi sekarang lebih asik dalam artian gini, kalau di lapangan sepak bola kan mikir ada strategi dan macam-macam. Yang penting sekarang mikirnya kipas-kipas jangan sampai gosong. Iya betul. Nanti kalau gosong ya pahit. Sekarang saya tanya, kenapa sih jadinya
jenengan mau jualan sate? Padahal kan usaha banyak, Mas. Iya. Usaha banyak, Bu. Iya. Usaha banyak. Iya, kenapa saya itu milih sate? Karena sebelumnya saya itu usaha di lain, pernah usaha lain itu sempat gagal. Kenapa saya milih sate? Karena sate ini kan apa ya, resep orang tua saya yang sudah pertama kali udah puluhan tahun jualan sate lontong di pasar. Jadi saya memilih kenapa sate lontong, saya ngambil yang resikonya kecil. Karena saya sudah pernah jualan yang lain resikonya cukup besar ya nggak jadi apa-apa. Saya coba milih sate yang resikonya kecil. Berarti pertimbangannya resikonya kecil, dalam artian resiko di situ kan ada modal, itu kan. Kalau misal gagal lagi ndak umat mending gitu kan. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Paham. Kenapa saya bilang ini? Saya usaha 10 tahun loh. Saya sudah menggeluti usaha 10 tahun. Jadi ya tahu lah. Usaha sama, Mas. Iya. Jadi alasannya dia karena ini berarti bisa diekspos nih. Ini sate resep keluarga. Iya. Berarti ini sudah bisnis keberapa, Mas? Kalau ini saya kurang lebih udah hampir 7, Mas. Gonta ganti terus ya? Iya. Nggak kapok? Iya. Nggak kapok, Mas? Nggak kapok ya? Kenapa biar nggak kapok gimana? Nggak kapoknya itu apa ya? Pertama ya gimana? Pertama itu kakak saya yang sudah usaha, dia dulu kan kerja di ibaratnya salah satu perusahaan. Oke. Dia terus resign, dia coba usaha. Nah, usaha gagal terus sekarang usaha menemukan. Dia bilang sama, kamu kalau usaha belum 7 kali pasti gagal. Kakak saya bilang, nah, saya jadi penasaran. Saya penasarannya di situ. Coba saya usaha ini, alhamdulillah respon masyarakat bagus, Mas. Jadi awalnya saya itu jualan yang dulu itu kok cari uang segini susah, ini dalam sehari aja saya sudah dapatkan. Alhamdulillah. Berarti menurut beliau, mentornya beliau, karena dulu katanya sama aku gitu ya, katanya menurut mentornya beliau itu kalau usaha belum 7 kali, belum 7 kali itu ya sudah gitu, ya sudah deh coba-coba. Dan ini yang ketujuh. Berarti harusnya kita doakan bersama biar ini eksis, biar Mas Saiful bisa berkontribusi di PSCS ya, Mas. Posisi di sana? Saya posisi di PSCS itu ganti-ganti, Mas. Saya terakhir ini mulai 2016 itu saya di sayap striker. Berarti ini kalau gol jadi artis ya. Oke, aku paham deh. Aku paham kayak. Berarti gol jadi artis. Oke, nah berarti oke. Yang pertama itu. Yang kedua, gini. Setelah melampaui ya. Gimana sih perasaannya Mas Saiful ya? Pasti kan ada pikiran gini. Aku itu seorang star, atlet. Ya. Terus kemudian banting setir, jualan sate. Dari dalam diri Mas Saiful sendiri ada perasaan malu atau perasaan, aduh kok aku jadi ini nelangsani temen atau gimana, Mas? Dari jenengan sendiri. Kalau dari diri saya sendiri itu emang dasarnya saya dari mulai SMA, Mas. SMP ikut nenek. Jadi emang udah terbiasa hidup susah. Jadi meskipun saya ibaratnya di Cilacap itu jadi star lah, ibaratnya kata orang-orang gitu, saya jadi star, saya tetap jualan, Mas. Apa aja, sampai meskipun kemarin itu nggak ada kondisi seperti ini COVID-19, saya tetap bantuin istri jualan sate online ya, jualan apa itu, jambu Jamaika. Soalnya kan tetangga juga ada itu jambu Jamaika. Jadi emang dari jiwa saya mulai dari kecil buat jiwa bisnis itu, usaha itu ada, Mas. Jadi saya nggak pernah ada rasa malu. Nggak ada, gengsi. Pernah ada kejadian nggak? Ada fansnya PSCS ketemu terus loh, Mas, ini tutulan sate orang nggak pernah nggak gitu, Mas? Sering sekali, Mas. Iya, sampai ada salah satu supporter bilang gini, Mas, jenengan jualan kayak gini nggak malu ya? Nggak apa gaji di PSCS kurang besar ya? Bukan masalah itu, Mas. Ibaratnya ya gaji di PSCS ya bisa buat tabungan. Mencukupi lah. Iya. Oke. Tapi pernah gitu, Mas? Pernah. Apa nggak malu? Nggak, ngapain malu, Mas? Aku bilang gini, saya selama itu halal, saya kerjakan, Mas. Tapi kalau saya itu mencuri, baru saya malu. Aku bilang begitu. Beberbelas nggak malu. Oke. Sekarang lapak berapa, Mas?
Saya ini baru jalan 5 bulan, sudah 5 bulan, 2 lapak. 2 lapak. 2 lapak. 2 lapak gimana aja? Saya itu di Kuripan, Jalan Diponegoro, itu dekatnya pas depan Pasar Paing. Pasar Paing. Ya, saya cuma di situ ya lapak kecil-kecil lah Mas. Di situ sama satunya pas di Rawa Bendungan. Pas Rawa Bendungan. Iya, pas Rawa Bendungan. Ya. Iya, di situ. Biasanya di antara 2 lapak itu. Iya. Mas Saiful Bahri yang sering nongkrongnya di mana? Saya di Rawa Bendungan. Rawa Bendungan. Iya. Ya. Dan gini, aku jadi penasaran nih. Dalam waktu 5 bulan ya? Iya. 5 bulan. 5 bulan punya loncatan yang besar, capaian besar menurutku langsung buka 2. Dengan background, tolong diingat ya, dengan background dia itu atlet. Jadi bukan seorang yang di-create dan disekolahkan di bisnis Mas. Bukan kan ya. Kalau menurutku capaiannya luar biasa. 5 bulan dapat 2, buka 2 lapak. Terus kemudian saya tanyakan manajemennya gimana? Kalau manajemennya, cara manajemen kan kita tahu sendiri ya. Jangan status sekarang masih atlet ya? Masih atlet, masih aktif ya. Masih aktif, terus latihan juga masih kan? Masih nanti sore jam 3. Oh iya, itu udah Pak. Ini kita kasih tahu. Saya bilang, dia kan, aku kan udah bilang dari awal dia kan superstar gitu kan. Mas Saiful sebentar gitu kan ya. Aku mau latihan ya sebentar aja lah. Dia sudah pakai ini. Berarti setelah ini langsung latihan. Enggak ada apa. Jadi cara manajemennya gimana? Kalau manajemen saya kerja sama istri Mas. Jadi semua apa kebutuhan pokok buat bahan baku itu semua kita catat dengan detail. Manajernya beristri ya? Iya, istri. Jadi dari kita karyawan yang di lapak, karyawan ada yang ya, di rumah, yang di lapak kan 2-2. Oh, jadi berarti di lapak 4. 4. Lapak 4. Iya, dan di rumah itu yang pasti itu 4. 4 itu bisa menghandle 2 lapak itu ya? Iya, bisa. Berarti pembagiannya gimana? Antara bagi waktu jenengan untuk ya itu tadi kan posisi kan masih ini ya, masih aktif dan nggak cuman datang latihan pasti kan mikir nih nanti tadinya sama siapa, strateginya siapa, kepecah nggak pikirannya? Kalau saya sudah komunikasi sama istri, jadi saya bilang sama istri, ya ayo bareng-bareng kita kerja sama. Ibaratnya ini usaha ini pertama kita rintis buat pegangan istri. Saya aktif di bola, jadi saya nanti kalau sudah aktif saya konsentrasi, jadi semua dihandle sama istri. Oh gitu. Paling saya bantuin kalau pas saya lagi benar-benar senggang waktunya baru saya bantuin. Jangan jualnya tanpa kulit semua atau gimana? Jadi saya itu jualnya khusus dada ayam itu Mas. Khusus ya? Khusus dada ayam. Kenapa Mas? Itu yang kulitnya yang cuma membungkus dadanya itu aja. Jadi kalau nanti kulitnya habis ya tinggal dagingnya semua yang ditusuk. Oh gitu. Iya, tapi nanti kalau ada pesanan itu khusus daging aja Mas tanpa kulit. Nah, saya begini. Berarti cuma tertentu aja, bagian tertentu. Iya. Sebenarnya sih kalau sate-sate lain itu ya pakai ada campuran ada gitu ya. Tapi jangan khusus ya gitu ya. Iya, karena saya milih itu kenapa? Karena saya atlet ya Mas. Jadi saya pola makan saya atur. Jadi saya asupan proteinnya emang benar-benar harus. Nah, kenapa terus saya terapkan di sate saya seperti itu. Meskipun belum dapat sertifikat halal ya. Tapi kalau yang ngomong langsung dari ahlinya gitu kan, ini asupan proteinku, giziku dari sini gitu ya. Awalnya untuk seorang atlet, jadi enggak mau yang KW-KW ya Mas ya. Jadi enggak mau sembarangan. Jadi kalau teman-teman mau beli recommended lah. Ya, karena apa? Ya langsung dari yang ngomong, meskipun dia bukan dokter loh ya, tapi dia itu menerapkan apa yang dia makan, apa yang dibutuhkan, yang dia jual. Bener ya? Bukan yang sisa-sisaan. Jadi kan mungkin ada saja nih Mas. Aku senengnya daging, tapi karena untuk mencari profit yang besar, satenya tak oplos gitu kan. Aku tadi juga lihat ini kok ada harganya murah banget serius? Iya, serius. Jadi kenapa saya harganya agak murah gitu Mas? Bukan agak lagi deh kayaknya. Ya sekarang berapa harganya sih?
Kebanyakan di lapak saya itu ada yang 3.000. Ada yang 3.000. Kan biasanya porsi anak-anak itu kan. Buat anak-anak. Nah, 3.000 pakai lontong plus 2 sate. Nah, nanti 5.000 itu satenya saya kasih 4 plus lontong. Waduh, keren kan? Nah, kalau dihitung itu Gimana coba beli sate 3.000 dapat gitu loh. Ya kan? Iya. Karena kenapa buat harga segitu masih untung nggak sih? Nah, ya 3.000 loh, Mas. alhamdulillah kalau saya itu ngitungnya itu nggak per biji gini ya Mas. Saya ngitungnya itu sekali saya bawa itu dalam waktu jam 6 kurang seperempat sampai jam setengah 10 itu 450 harus habis. Oh gitu. Iya. Per hari di Per satu hari, lapak atau satu lapak itu. Satu Saya, lapak. ya, Berarti satu lapak, dua itu lapak. di hari-hari biasa atau di hari misalnya kan Kalau- ada weekend, Iya, ada Sabtu, Minggu kalau- gitu kan? Iya, kalau hari biasa berapa? Sabtu Minggu itu malah 550 600 Mas. Kalau hari-hari biasa saya pasti bawanya yang pasti itu 400. Berarti Saya kan bisa di rata-rata per hari bisa 1.000 tusuk ya? iya, 1.000 tusuk ya? 1000 tusuk. Dengan harga yang Iya. Ya kenapa saya harganya? Kenapa harganya murah, Ren? Karena apa ya? Ya ibaratnya biar apa ya? Kan masa-masa seperti ini. Betul. Kan banyak orang yang ibaratnya agak kesusahan gitu Mas. bukan agak lagi. Bukan agak lagi. Jadi nggak mesti harus porsi kita beli Ah, gitu ya? untuk menikmati sate lontong. Nah, jadi dengan uang 3.000 kita bisa di sana bisa 3.000 udah dapet. Anak-anak, buat anak-anak iya. gitu ya. Jadi saya mikirnya kenapa saya mikirnya gitu? Karena dampaknya semua di kalangan ibaratnya nggak bekerja ini nggak ini semua dampaknya kena. Makanya. Ini kita kasih tahu. Kalau kamu mau bisnis ya, mau bisnis itu main di dua nih. Main cukup di dua. Mau yang paling mahal apa yang paling murah. Kalau paling mahal itu berarti kamu harus bisa menambah value, menambah nilai plus di produk. Nah, Mas Saiful ini dia tuh nggak tahu teori kayak gitu, nggak tahu teori seperti itu gitu. Tapi dia langsung tek ngambil yang paling murah. Kenapa saya bilang paling murah? Dapat sate 3.000 itu dapat sate 2 sama ini dan kalau aku mikirnya sih itu jenius. Jenius. Gimana nggak jenius? Coba 5 bulan 2 lapak per harinya 1.000 tusuk. Alhamdulillah. Aku gelem. Aku gelem. Nah, kalau misal gini. Kalau misal ada salah satu pemirsa kita ya, pemirsa kita yang lihat, waduh, ternyata ada atlet kita loh, kita mau support gitu loh. Terus ini orang itu punya duit banyak loh Mas. Misal loh ya, duit turah-turah kan ada sebagian orang nih Mas. Kalau mungkin kalau kita itu mikir bisnisnya bingung, modalnya juga bingung. Nah, kalau ada sebagian orang itu duit turah-turah Arab ngomong apa? Ada juga kayak gitu Mas. Kalau ada yang mau tiba-tiba nih setelah ini tayang ada kontak persen jenengan tek. Calling jenengan Mas, aku nggak duit akeh tapi nganggur. Aku pengen bisnis tapi rumisan. Kalau kita join, kira-kira yang jenengan bersedia enggak? Kalau saya pasti bersedia Mas. Soalnya apa? Saya dulu flashback ke belakang, saya sempat juga punya ibaratnya cukup modal. Tapi bingung waktu itu mau modal apa, takut gagal, takut ini. Soalnya nanti udah terlanjur ikut tapi takutnya nggak jalan. Nah, sempat seperti itu emang. Jadi kemarin sempat ada teman juga yang minta join. Alhamdulillah. Terus saya oke, siap silakan. Berarti siap menjalin kemitraan ya? Iya, siap. Dari manapun ya? Dari manapun. Oke. Terus ini kan kalau tadi di awal kan jenengan bilang bisnis ini resikonya kecil ya? Iya. Modalnya juga kecil. Sekecil-kecil ya pasti modal lah, Iya. pasti duit kan. Iya. Ya, sekarang cerita nih. Modal awal terus dari mana? Iya, saya terus terang modal awal. Sebentar, ini belak-belakan. Ini belak-belakan. Kamu di depan kamera itu todong. Kalau nih sebentar. Kalau saya ketemu di lapangan itu ora isa tak todong gitu loh, ya kan? Ora isa tak todong. Modal awal berapa jenengan dapatnya dari mana? Saya modal awal itu karena saya waktu itu masih ada sisa dari tabungan yang dari gaji PSS itu. Gaji PSS karena emang saya gaji pertama itu dapat full. Terus mau gaji kedua itu kita mau main di Persis Solo. Ternyata rame Covid kan waktu itu di situ. Jadi kita udah mau besok main di sana terus malamnya Mas nggak boleh main karena di situ ada yang positif. Nah, track recordnya itu dia pernah jogging di stadion Manahan. Waduh.
Jadi kita pulang lagi. Nah, ya di situ. Nah, ada modal ini cuma saya tuh waktu itu ada modal paling enggak itu sekitar 800.000 Mas. Nominal 800.000. Iya. 800.000. 800.000. Saya harus ibaratnya Ya harus beli ampun. meja. Saya mau mikir-mikir gini. Saya beli gerobak lah, gerobak sekarang harganya paling enggak 2 juta setengah kan? Nah, kenapa coba saya pakai meja aja lah. Oke. Pakai meja terus Bener 800.000 Mas. 800.000. Halo, Saya cuma beli meja, beli payung, terus bahan baku. Waktu itu kan saya juga karena orang tua kan udah jalan. Saya ikut orang tua, jadi saya beli sama orang tua. Jadi saya nggak repotnya di situ. Jadi saya udah belinya jadi kayak gini. Oke. Dengan modal 800.000 loh. Jadi mindset kalian itu harus diganti. Orang itu sering tanya ke aku gitu Mas, Pak, aku pengen punya usaha, tapi kendalanya di modal. Ya kan? Kendalanya di modal. Belum tentu orang yang seperti itu Mas. Biasanya orang yang seperti itu tak kasih modal misal 5 juta, 10 juta, nggak jalan. Nggak jalan. Serius. Karena mikirnya itu orang gini, mau buka usaha, mikirnya langsung besar. Nah, beliau ini dengan 800.000 untuk mengawali starting point-nya menurutku bagus banget. Dengan capaian yang sekarang loh, mulai 800.000 per harinya 1.000 tusuk ya, bisa apa dalam tanda kutip menghidupi berapa berarti? Sekitar 10 ya, 4 sama 4 yang di lapak sama yang tadi tak sut itu yang nusuk dan luar biasa menurutku. Jadi sekali lagi nih buat kalian yang masih masa kurang di modal, sebenarnya gini, kalau aku ya, aku kan bisnis sudah lama gitu ya. Jadi yang ibaratnya ditipu sampai berpuluh-puluh jadi ya pernah. Sama juga pernah. Biasa banget. Pernah ya Mas? Pernah Mas. Gimana ceritanya? Saya waktu itu kan, Berarti melasine ternyata gitu. Gimana gini? jadi saya waktu itu pernah usaha buah. Buah. Ya. Oke. Buah. Saya itu sudah ibaratnya pesen waktu itu PO. ya 350 bijian lah. 350 Ya, biji. sekitar buah. Waktu Waktu itu saya sudah transfer sekitar hampir 13 juta. Buah apa? Buah durian. Oh, buah Jadi, durian ya? Iya. Terus? Jadi waktu awal itu kan saya awal-awal belum musim itu Mas. Jadi kan orang Cilacap itu banyak yang senang durian. Betul. Jadi saya mengawali dulu. Saya cari sampai Purworejo, Wonosobo. Iya, paham. Jadi dia tuh nyari suppliernya dari luar, terus belum saatnya, terus dia sudah transfer dulu gitu ya? Iya. Jadi gini Mas, yang dikirim itu harusnya bahan emang kalau durian biasanya ada yang matang berapa biji, nanti ada yang 3 hari nanti baru matang. Itu malah yang dikasih ke sini itu semua yang mentah tapi belum tua gitu loh Mas. Jadi ditunggu berapa hari kok udah pecah tapi kok nggak manis gitu loh, kok anyep. Iya. Mabuk durian. Akhirnya malah mabuk durian. Pernah gitu Mas? Iya pernah. Oh berarti sekarang bisa dilihat ya. Modal tadi buat dia udah pede banget nih. Pas aku yakin nih, pas saat itu jenengan masih lagi punya duitnya. Iya, paham. Soalnya itu ibaratnya udah transfer yang sekian kali Mas. Yang pertama itu awalnya itu saya transfer 5 juta kok jadi 2 kali lipat. Iya. Nah, terbiusnya di situ. Paham. Kita kasih tahu pola bisnis kayak gitu. Jadi harus sama-sama cermat ya biasanya. Investasi terus kemudian orang itu kalau lihat di awal terus menghasilkan dia langsung all out bener iya, tapi analisanya harus tepat. Nah dia all out juga tapi analisanya mungkin belum tepat. Ini belum tepat iya, kan? Belum. Oke, melos ya 13 juta sih udah jadi ini 800.000 jadi oke. Nah, alhamdulillah. Itu berarti pengalaman yang ingat terus ya. Sangat berharga. Oke, berarti kalau tadi masalah permodalan itu kan berarti pemodalan nggak ada yang support ya? Yang usaha ini nggak ada ya? Murni dari tabungan dari PSCS itu? Ya
iya murni itu dari tabungan dari sisa. Jenengan nggak berpikiran untuk aku nih bentar. Gini. Orang pertama mau ini apa namanya bisnis, pikirannya bank loh mas. Pikirannya bank loh. Kita kasih tahu. Kalau bisa jangan pinjam bank deh. Apalagi kalau awal-awal bisnis. Nanti bundet. Iya betul. Mending merangkak dari kecil dulu, modalnya sedikit. Nanti lama-lama sambil kita belajar pola bisnis. Bisnis itu punya pola sendiri, ya kan? Jangan anda berpikir itu. Dalam arti kalau saya posisi jadi beliau punya 800.000, kira bunga apa? Ya kan? Iya betul. Terus kalau aku jadi beliau, aku pengen jualan sate lah. Paling nggak aku ini Indonesia hitungan bodohnya aku loh ya. Langsung mikir, ya udahlah aku paling enggak. Saya kan koneksi banyak ya ke bank. Aku butuh 5 juta, 10 juta. Ya langsung keluar gitu. Iya. Jangan nggak berpikir begitu. Enggak sama sekali. Enggak ya? Iya. Tapi sekarang baru merasakan dalam artian ya kalau bisa jangan. Iya. Jadi kalau kita ibaratnya pinjam ke bank itu jadi malah pikirannya malah gemerungsung mas. Banyak Cilacap gemerungsung. Betul. Tapi kalau kita meskipun cuma kecil-kecilan, tapi itu ibaratnya nggak punya ibaratnya sangkutan. Betul. Rasanya nikmat mas. Kita dinikmati ya. Meskipun iya. 800 ya. Berarti sekarang kalau modal awal 800, sekarang omset per hari berapa mas? Saya itu satu lapak per hari itu saya bikin rata-rata ya mas. Itu 400.000 satu lapak. 400 ya? 450.000. Kalau 1 bulan? Kalau 1 bulan itu berarti kan tinggal ngaliin aja 2 lapak 400 berarti kan 4 kali berapa? 800 kali 3 24. Nah kan? Apa aku bilang berarti kan? Jadi gini, sesuatu yang dijalankan dengan senang ya, senang dan harus ada modal kepepetnya dikit. Iya. Modal kepepetnya dikit. Tapi nggak semua orang kepepet kreatif loh mas. Ada orang ketika kepepet itu terus ngomong dersulo kan, wah aku seperti ini, aku lagi randu duit, isinya mengeluh kan. Dan beliau itu wis lah, aku ming duit 800, posisinya aku atlet. Kalau aku jadi beliau, aku ora gelem. Aku ora gelem serius. Aku ora gelem dengan polanya beliau gitu kan. Tapi dia bisa dari modalnya 800.000, sekarang omsetnya per hari 1 lapak 400, tinggal dikalikan aja. Berarti sekitar 24 ya. Pengen makanya usaha. Saya jujur sengaja nyari responden ya, narasumber yang low dalam artian belum terlalu tinggi, buat bukan semata-mata pengen merendahkan atau menjunjung salah satunya, tapi pengen ngasih tahu bahwa bisnis itu kalau sudah passionnya kita dengan low budget pun bisa kan? Iya bisa kan? 5 bulan 2 outlet, omset per bulan 24. Harapan jangka pendek mas Saiful apa? Saya kepingin kalau untuk setahun ini ya mungkin saya kepingin buka 2 lagi. 2 lagi. Nah. Kalau kemitraan? Kalau kemitraan ya paling enggak ya. Misal nih, mas aku duit berapa biar mudahnya gini. Aku pengen buka cabang. Iya. Ya paling enggak. 1 mitra. Kalau 1 mitra sekitar 5 lah. 5 juta ya, siap ya? Sudah siap. Aduh. 5 juta bro. Aduh. 5 juta tapi nanti bisa hubungi dengan ya. Hanya dengan modal 5 juta bagi teman-teman yang duitnya nganggur nang rumah gitu ya, hubungi Mas Saiful. Jadi kita harus masa-masa seperti ini saling support. Iya, betul. Ya kan? Harus saling support. Saling support. Nanti berarti gini, kalau jenengan sudah open seperti itu, sudah terpikir enggak cara bagi hasil atau keuntungan atau margin atau gimana sistemnya? Kalau sistemnya itu, kalau misalnya ada orang nih tiba-tiba, mas aku 5 juta kan, ya kita transfer sih, bingung kan kalau belum ada kan, sudah kepikiran gitu loh. Kalau saya sih pertama awal bantu temen itu pernah yang pertama, saya cuma gini, udah jenengan yang penting jalan dulu. Kan kalau biasanya kalau bahan semua dari saya kan ibaratnya dulu aku kan bahan baku terus dia cuma nyediain tempat aja ya mas. Nyediain tempat. Nah, bahan baku dari saya semua. Saya bilang gini, ya ini bahan baku dari saya semua. Nanti
25% ibaratnya saya, sisanya buat jenengan. Oh, gitu. Yang penting sudah dipotong modal, aku bilang. Modal bahan Berarti baku semua. sana kalau misal gitu kesimpulanku 5 juta itu sudah bahan baku dari jenengan, Iya. gerobak dari jenengan, terus manajemen pemasarannya seperti apa dari Iya. sini. Sana cuma butuh harus menyediakan tempat gitu ya. Iya. Oke. 5 juta tuh kan, 5 juta. Daripada beli franchise ya mahal-mahal ya. Iya. Franchise itu mahal-mahal dari luar kota, mahal-mahal. Ini pertama kedaerahan, ya kedaerahan. Dia itu pejuang loh, pejuang untuk Cilacap, tapi nggak terekspos. Nah sekarang baru terekspos nih. Nanti kita share kemana-mana, terekspor. Semoga saja ada yang berketuk, ya kan? Kan? Oke. Ini pertanyaannya agak susah nih kalau aku. Kalau saya sendiri kan hobinya banyak ya. Iya. Hobinya aku banyak. Nah, saya sendiri itu hobinya koleksi. Koleksi macam-macam lah gitu kan. Koleksi action figure lah, PS-an juga banyak gitu. PS-an dari PS1 gitu. Oh, iya. Aku suka. Suka. Koleksi jam tangan juga suka, koleksi gitu kayak gitu suka gitu kan. Nah, ya memang namanya hobi butuh pengorbanan. Iya, betul. Jenengan hobinya itu kan olahraga. Iya. Nah, pas kebetulan sampai sekarang pun masih terikat kontrak. Masih Terikat kontrak. Masih Sampai terikat. tahun berapa? Ini sampai akhir tahun ini. Sampai akhir Iya, tahun ini ya. Oke. Dari awal tahun karena ada COVID ini, jadi sempat ditunda. Jadi kita tetap dapat 25% sampai ini mulai lagi. Jadi kita kembali lagi ke normal lagi. Oke. Balik lagi ke pertanyaan terakhirnya. Kalau misal disuruh milih dengan antara sepak bola sebagai bintangnya Cilacap. Bintang apa? Iyalah bintang lah. Gimana nggak bintang coba? Orang kalau misal kan pasti depan kan, Iya. gol bintang loh. Jadi bintang, iya kan? Iya. Iya, pasti wah banyak yang minta tanda tangan dari supporter gitu. Nah, itu antara suruh milih posisi jadi atlet atau di saat yang bersamaan, Nah, atau memberatkan untuk yang ini jualan ini. Sementara jualan ini jenengan baru rintis 5 bulan. Nah, saya telah tahu jenengan. Namanya bisnis ya di awal-awal itu kan belum stabil. Iya, betul. Ya belum stabil, apalagi belum melewati 1 tahun. Biasanya stabil kalau sudah 5 tahun itu sudah wis berarti wis ngono lah, wis pada jalan gitu kan. Itu kalau sudah stabil. Kalau suruh milih salah satu dulu yang prioritas antara sepak bola atau jualan sate. Kalau saya sih jualan sate, Mas. Kenapa? Karena apa ya? Kalau sepak bola itu kan hobi. Hobi. Iya. Kalau saya loh, kalau saya kan udah profesional, hobi yang dibayar. Oke, asik. Nah, Iya, tapi ada tapinya di situ, Mas. Sepak bola itu kan terkendala di usia. Apalagi saya sekarang ini udah 31. Baru 31. Kalau nyuruh sekarang sudah aku lebih tua maksudnya. Parah gitu. Maksudnya paling tinggal berapa tahun lagi lah, Mas. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kita itu usaha itu sampai kita selama kita ibaratnya masih sehat, itu usaha masih jalan terus. Oke. Tapi kalau sepak bola itu emang bener meskipun nggak cukup sehat aja loh, Mas. Fisik harus benar-benar selama harus bisa kuat main 90 menit dengan pertandingan intensitas yang tinggi. Apalagi saya sayap. Oh gitu ya. Sayap itu pemain sayap itu harus kuat lari 90 menit, panjang lapangan itu berapa? Iya benar-benar. 100 meter kan? Harus betul. 90 menit harus kuat. Gitu ya. Oke. Iya benar. Apalagi udah usia 31 pastilah kondisi. Sudah berapa tahun nih di PSS? Saya 11 tahun, Mas. Waduh, ngoyot bro. 11 tahun kalau 11 tahun yang lalu, kalau 11 tahun yang lalu jenengan nggak tahu ya, gitu kan? Biasanya orang gitu loh, Mas. Orang gini, ya sering terjadi. Saya teman-teman dinas juga banyak gitu kan. Kalau sudah mendekati pensiun, baru mulai tuh. Ini mending masih dalam 1 tahunan gitu ya. Temanku baru bilang, Pak, kurang 1 bulan, terus bingung ya. Karena orang yang biasa kerja, terus kemudian nggak kerja, Ya itu.
Apalagi Tapi jenengan nyaman ya jualan kayak gini ya? nyaman sekali Mas. Oke. Berarti prioritasnya adalah di sate. Iya, sate. Oke. Bukan karena sudah terlalu ngoyot di PSCS ya? Bukan. Sudah. Orang kalau sudah ngoyot biasanya bosen Iya, kan? soalnya gini Mas. Kalau sepak bola di Indonesia itu nggak bisa kayak Eropa Mas. Gimana? Jadi sekali kontrak itu 2 musim. Ah iya. Kalau Sebenarnya, di sebentar, kalau di PSCS gimana? kalau di PSCS itu kompetisi selesai kita. Ibaratnya kita selama persiapan Ya. 3 bulan apa Iya. 2 bulan. Nanti kompetisi itu jalan cuma 4 bulan. Kan berarti 2 bulan sama 4 bulan kan cuma 6 bulan. Ya. Jadi kompetisi selesai kita selesai. Padahal setahun itu kan ada 12 bulan. Betul. Nah, masa kita kerja cuma 6 bulan, yang 6 bulan nganggur. Jadi kan selama kita kerja 6 bulan cuma dihabisin buat nganggur 6 bulan. Tapi kan kerjain 6 bulan itu bisa mencukupi 6 bulan setelahnya. Iya kalau Tapi kan. iya kalau cukup. Kenapa saya bilang makmur gitu ya? Karena dia bisa bertahan selama 11 tahun gitu kan. Kalau misal di awal dia kerja di satu tempat terus kemudian tidak mencukupi, out lah. Iya kan? Pasti. Iya kan? Pasti. Kamu gak ngilangin PSS kan? Ini ada orang PSS, diam lah. Ya, Gitu. karena emang sepak bola di Indonesia sekarang sama dulu itu beda, Mas. Kalau sekarang sepak bola Indonesia itu lebih dihargai gitu. Oke, ya sudah respeknya sudah iya, beda sudah lah, beda. bagus respeknya sekarang. Oke. Berarti tetap milih sate dengan segala resiko. Iya, untuk saat ini udah usia segini saya udah pasti. Baru 31 udah segini. Iya. karena gini Mas, banyak teman-teman saya dia masih bagus-bagusnya nggak pernah mikir ke usaha. Betul. Jadi di saat dia itu udah pensiun dia bingung Mas. Ah iya benar. Di situ kadang ada yang ibaratnya langsung jualan ini, maksudnya Baru apa ya? mulai Baru itu. mulai. Jadi Ah. kalau baru mulai belum jalan kan dari nol lagi Mas. Betul. Kalau Betul, saya betul. berpikirnya seperti ini. Sebelum saya pensiun usaha saya sudah jalan. Jadi saya tinggal meneruskan, ibaratnya tinggal menikmati seperti itu. Oke. Bener ya. Bener. Nah, buat teman-teman yang masih kantoran, tolong diingat, jangan kesadaran kita tentang bisnis itu jangan muncul setelah sudah di detik-detik terakhir. Jadi kalau sudah pensiun yang biasanya orang kerja mumet, nah ini sudah bisa mengawali paling tidak 1 tahun. Kalau memang mau pensiun 1 tahun atau 2 tahun, kalau pengen mau bisnis, duitnya yo ditabung gitu kan. Tapi kalau misal bingung gitu kan, baru ini barangkali ya, setelah ini ada orang pensiun gitu. Pire sih, aku pensiun duitnya akeh gitu. Ngomong Mas Tahri Pak ya. 5 juta beda di kok. Ya Mas? Jadi. Jadi. Kalau buat cuma sate lontong aja itu. Jadi lah. Iya, apalagi kalau pakainya cuma meja sama payung tempat Aduh. itu lebih murah lagi. Berarti kalau untuk ini Mas, ini aku tanya teknis ya. Iya. Untuk kalau ada orang jualan, ibu-ibu jualan punya kayak gini, cuman 1 orang tuh bisa ya? Bisa. Karena semuanya disupport dari sini ya? Iya. Nah, Bisa, cuma tergantung. Kalau ibaratnya kan gini Mas, kalau orang jualan sate lontong yang udah jadi, maksudnya yang bakarnya nggak mendadak, betul. itu kan udah biasa. Ini mendadak semua nih ya? Iya, jadi ini Berarti kita, di lapaknya itu iya, masih gitu ya? iya kita jadi kalau udah orang jualan yang ibaratnya kan kalau sore itu udah biasa emang dibakar di situ. Tapi kalau sate lontong pagi itu yang mendadak kan jarang sekali. Paling dia udah pakai meja, sudah jadi dibakar tinggal di rumah, rata, udah tinggal bungkus. beli berapa itu dikasih. Ini semuanya mendadak. Kalau semua ya, Asik berarti ya. Saya fresh, saya masih hangat. Wes, masih hangat. Oke. Berarti kalau pertama kalau punya duit banyak, mau pikir-pikir mau usaha silahkan beli ke sini 5 juta bisa, tapi ada tetapinya. Kalau belum mau bayar pegawai ya, Iya. berarti siap-siap untuk bakar. Iya. Iya kan? Iya. Iya, karena Kalau bedanya dia saya tanya sate lah ya, satenya dia langsung dari itu ya. Iya. Bukan yang ada yang ini terus kemudian enggak anget Iya. kan sudah. Iya. Oke, ada lagi yang mau diceritakan lagi? Mungkin pengalaman yang paling menyedihkan deh. Ada enggak? Selama sate lah. Ya. Kalau pengalaman yang tadi menyedihkan kan mabok durian. Iya.
Orderan 13 juta lumayan kena nggak tuku motor Iya, DP tapi kalau selama jualan sate belum lama kan? Belum lama kan? Ada kejadian yang berkesan enggak? Mungkin yang menyenangkan atau yang nyelap titi atau nyinyiran atau apa gitu. Iya. Kalau yang ini yang menyenangkan dulu ya. Menyenangkan dulu deh. Kalau yang menyenangkan, saya kan di sini ibaratnya apa ya, kenalan banyak. Oke. Jadi Superstar yo, artis toh. alhamdulillah. Jadi setiap saya itu main di Facebook atau di IG, saya ibaratnya saya share jualan saya itu banyak yang tanya. Oke. Alhamdulillah dari instansi apa teman-teman yang dia punya SSB team itu banyak yang pesen. Jadi kaget enggak pertamanya pas lihat ini? ya, Jadi jual? nah kaget juga mas sekarang kok jualan sate. Tapi gak cuma kaget dong kan, maksudnya beli Iya, kan? iya. Tapi beli kan? Terus dia- Tapi aku pengen kalau orang beli jeng. Terus. Ya juga apa ya ibaratnya saya memanfaatkan ibaratnya di Cilacap banyak yang tahu. Betul. Jadi saya memanfaatkan di situ. Itu modal jenengan yang enggak kelihatan. Iya, Ya kan? saya sudah dikenal iya, itu modal susah loh mas. saya dulu nggak berpikir seperti itu mas. Saya ibaratnya saya kepengen jualan makanan, kalau masalah perut kan nggak bisa dibohongi. Betul. Kalau masalah perut itu nggak bisa dibohongi. Jadi kenapa saya nggak coba ibaratnya dengan uang 3.000 aja sudah. Ibaratnya sekarang gini mas, kalau beli satu porsi kan di saya kan 10.000 itu sate aja. Betul. Kalau sama lontong Satu kan porsi sih berapa? 10 sate. ya? Itu kalau sate aja. Kalau sama lontong 12.000. Ya, standar. Nah, kenapa saya ngambilnya 3.000? Kalau dihitung-hitung kan beli 9.000 kan cuma sate 6. Iya kan? Kalau orang beli 10.000 sama saya kan saya kasih sate 8. Gitu ya. Tapi kan kelihatannya kan kayak di situ kan kelihatannya kan marketingnya kan murah 3.000. Ya, tapi kalau memang untuk target pasarnya anak-anak pas kok mas. Iya. Pas kan? Alhamdulillah. Maksudnya ya anak-anak gitu kan, pas anak-anak itu lagi susah-susahnya makan. Iya, alhamdulillah. Aku anak baru 3 juga kayak gitu kok. Alhamdulillah, Anak baru banyak 3, baru 3 dia bilangnya 2, berarti aku baru 3 tambah lagi nah, gitu ya. Iya, itu kan yang senang. Itu yang senangnya. Ya, itu yang banyak jelainya. Yang Yang sampai sekarang tuh inget terus. itu ada enggak? Sampai sekarang mas. Kalau udah hujan itu udah ibaratnya kan kita kan ngandalin orang lewat. Gitu. Iya, tapi kalau yang di lapak di pasar itu, kalau di pasar itu kan tiap orang itu kan cari bahan, ibaratnya makanan, sayur kan di pasar mas. Itu meskipun hujan itu pasti ada yang ke pasar. Tapi kalau ibaratnya kita di lapaknya itu kan yang punya saya kan di pinggir jalan itu kan ngandalin ada orang lewat. ya, Itu ya di situ. Iya. Itu yang nyelkiti yang di situ. Pernah balik banyak banget enggak pas hujan itu? Ya hampir separuh kadang mas. Ada ya? Iya. Tapi alhamdulillah kalau dari itu awal-awal ya mas. Kalau sekarang ibaratnya saya udah punya ibaratnya pelanggan banyak. Ada pelanggan tetap. Iya. Meskipun gitu kan? hujan kayak gini minim itu kayak tadi udah 300 lebih mas. Alhamdulillah. Ini baru 5 bulan loh ya sudah ada pelanggan tetap, dan biasanya Iya. kalau makanan itu apalagi anak-anak ya mas, kalau enggak saya kemarin itu pas kecil, anakku yang kecil itu semua langganan di bubur itu. Kalau nggak bubur itu nggak mau, gitu kan? Nah, kalau ini sate juga mungkin seperti itu, gitu kan? Kalau anakku sudah cocok di situ, dibeliin sate yang lainnya nggak mau. Okay. Makanya kenapa saya menyasarnya anak-anak, orang muda, orang tua juga masuk semua. Gimana? Gak kerasa kan kita ngobrol dengan superstarnya Cilacap ya, 30 menit gak kerasa, dan semoga teman-teman terhibur dan punya inspirasi bahwa di saat yang kepepet seperti ini bukan saatnya untuk berkeluh kesah. Iya, Jadi kalau misal alasannya modal, gak juga. Modal yang paling besar sebagai seorang pengusaha itu sebenarnya tekad, kalau aku. Iya, betul. Tekad dan kepercayaan. Kenapa? Tekad ya tadi itu dengan uang yang tadi 800.000 bisa, yang karena tekadnya kuat. Kalau ndak seperti ini dan buang gengsi, buang gengsi, anggar gengsi romangan gitu ya. Kalau nggak gengsi nggak makan apa. buang jauh-jauh gengsi, karena gengsi itu nggak mengenyangkan kita. Terus diperkuat tekadnya, terus kemudian sekali lagi modal utama seorang pengusaha adalah kepercayaan.
Iya, Dan betul. beliau sebagai seorang superstarnya Cilacap dalam hal ini atletnya Cilacap PSCS Saiful Bahrin, Iya. nomor punggung 12, SB 12. Nyanyi Mas? Nyanyi Mas. Nyanyi apa nyanyi? Kan SB 12 sih. Iya. Itu SB 12. Itu SD 12. Charlie. Oh, Charlie, oke. Dan aku nggak usah menyimpulkan deh. Kesimpulannya sudah banyak banget. Tadi sudah diobrolkan macam-macam. Dan semoga edisi kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Iya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dan semoga besok narasumbernya lebih asik lagi. Dan lebih banyak menginspirasi teman-teman. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.